anak ibu anteng bagus, duitnya akeh, wong-wongnya digawe ke rumah dan sebagainya kira-kira. Karena itu bicara sukses. Tapi begitu sekarang di penjara 18 tahun, kira-kira mulia nggak ya? Tidak mulia. Jadi artinya bahwa Anda sebagai seseorang yang bertugas di asalam itu selain mencari kesuksesan adalah kemuliaan. Ya, jadi sukses saja tidak cukup, kita harus bicara kemuliaan. Ini belum masuk kepada materi, ini masih berupa kita kita streaming dulu, ya. Nah, ibu-ibu pasti suka acara X Factor, ya, TV. Sorry, karena saya mantan orang TV, jadi TV itu kan aktual, tajam dan terpercaya, ya. Jadi TV itu pada prinsipnya sebelum saya itu tahu dan setelah saya tahu itu sebenarnya dia itu cuma dua, rating dan revenue. Untuk mencapai rating itu orang itu kalau mau sukses itu hanya darah, lendir dan air mata. Artinya kalau misalnya tayangan itu mau sukses, tayangan yang beradrenalin, perang, Jakarta Loyal Club, perdebatan, politik, perampokan, makanya kan bom teroris pasti ratingnya bagus. Acara ini disponsori oleh, padahal teroris seperti acara disponsori kan. Lalu yang kedua yang namanya lendir. Lendir itu adalah seksual. Jadi makanya ibu-ibu sekali-sekali jangan pernah cuti itu, jangan kalau cuti itu dari Senin ibu takut seperti was-was. Kemudian setajam silet, terus kemudian nanti siang lagi ibu harus cross check ya. Karena di sana ada halo selebriti bukan ya. Itu acara sepanjang pagi, sepanjang hari itu penuh infotainment kan ya. Sehingga kalau ibu itu lihatnya seminggu acara seperti itu, aduh kayaknya Pak, gue lebih cakep kan daripada saya ini ya kan ya. Sesuatu kan ya. Jadi ini bisa berubah fungsi jadinya kan. Nah yang terakhir itu adalah air mata. Air mata itu adalah drama kehidupan yang eksploitasi terus menerus. Maka ada Cinta Fitri 1, Cinta Fitri 2, Cinta Fitri 3, sudah meninggal kok punya kembaran lagi kan. Terus dulu kenter ditemu orang dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya drama kehidupan dieksploitasi terus menerus sampai yang namanya acara bedah rumah itu bukan sesuatu yang sifatnya charity program, enggak. Itu adalah acara air mata yang ditunggu nangisnya ketika membayangkan rumah lama ke rumah baru. Bapak, gimana dulu rumahnya? Karena kalau dia itu nggak nangis itu dibikin gini, kakinya diikat biar nangis. Orang TV kan bisa ngomong. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara secara X factor, ya dari good to great itu ada X factornya. Dalam waktu 1,5 jam pasti Anda nggak bakal dapat semuanya, tapi setidak-tidaknya tentu ini adalah silakan ditambahin, ya. Intinya adalah Anda fokus ke saya aja, nggak usah fokus yang meredil kertas. Ya, saya jauh dari Jakarta. Kalau beliaunya tinggalnya di Karosuro. Kita kasih close dulu buat coba dilihat semuanya ke kanan sini, ke kanan saya. Jadi Bapak Ibu, jika ada kesamaan jalan cerita dan nama pelaku, maka hanya kebetulan belaka, ya. Acara ini bukan dimaksud untuk menggurui siapapun atau riak, pamer, bangga diri, melainkan kita berbagi pengalaman sekaligus merangsang semua hadirin untuk bercita-cita berkarya lebih sukses dengan jalan yang mulia. Tadi kan kita bicara sukses dan mulia. Lalu materi ini berisi pengalaman pribadi dan insya Allah sebagian pengalaman orang lain. Ini Anda sudah lihat kanan, sekarang Anda lihat ke kanan, ke kiri saya. Di sana ada tulis sukses dan mulia. Kita kasih plus buat Anda semuanya. Tadi bisik-bisiknya Pak Munawir, suatu ketika kita coba duduk santai membicarakan value keasalaman untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan itu bagaimana caranya. Ya, insya Allah saya berada di satu posisi di mana saya pernah bekerja di 4 industri yang kulturnya berbeda. Pertama adalah kultur Astra, dan di situ saya bekerja mengikuti orang Eropa yang disebut SKF Behring Lager, itu dari Swedia.
terakhir posisi saya sebagai direktur. Lalu saya pindah ke perusahaan punya orang India, perusahaan India, Indorama Synthetics. Terakhir saya sebagai kepala divisi, memulai pabrik, karyawannya kira-kira sekitar 10.000, ya 10.000 karyawannya. 10.000, kalau istrinya satu punya anak dua, berarti menghidupi 40.000. Ya kalau istrinya satu, kalau istrinya lebih dari satu, ya. Jadi yang ketiga saya berada di posisi kultur Jepang sebagai country directornya Toshiba, dunia mengakuinya Toshiba itu. Ya. Yang terakhir di konglomerasi, saya di grupnya Pak Sudri Kartono, pertama sebagai senior vice president di SCTV, terus kemudian saya pindah di grupnya mulai Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, Hotel Kartika Chandra, dan pertambangan dan sebagainya. Disitulah kemudian saya terakhir saya bilang memang enak menjadi karyawan, tetapi buat saya amanah saya kayaknya lebih banyak bisa ngajar, bisa ketemu di Assalam, saya harus pindah kuadran dari zona nyaman sebagai karyawan. Dan saya berwirausaha sejak tahun 2007. Ya baru 6 tahun. Tapi alhamdulillah saya ngelola tambang di tempat di Kalimantan 3, di Sumatera 1, ada industri properti, lalu rumah sakit dan sebagainya. Jadi kalau pesertanya 31, saya belum punya perusahaan sampai 31 PT anggaran itu. Ya kalau 13-an insya Allah sudah ada. Hampir mirip kan 31 jual jadi 13. Nah, jadi kalau kita bicara the X factor, jadi from good to great, itu X faktornya itu adalah begini. Jadi ketika seseorang dalam suatu perspektif sukses di Indonesia itu harus mampu menggabungkan dua hal yang berbeda, tapi jadi fondasi yang sama. Apa itu? Yang satu fakta, yang satu adalah persepsi. Nah, fakta dan persepsi. Dua kubu yang berbeda, tapi harus digabungkan. Ambil contoh, ya. Ibu-ibu ini suka pasti acara X Factor ini, ya. Sebenarnya suaranya Novita sama suara Fatin, Bu, bagusan mana, Bu? Novita. Tapi kenapa yang menang Fatin? Karena ada X faktornya itu, X faktornya unik, terus kemudian imut-imut, lalu kemudian pakai jilbab dan sebagainya. Tapi suaranya bagusan mana? Tetap Novita. Fakta berbicara, Novita suaranya lebih bagus. Tapi persepsi dimenangkan oleh Fatin, dan ternyata akhirnya juaranya Fatin. Bapak Ibu, Anda punya fakta sebagai guru yang bagus, IP-nya bagus, kenapa tidak sukses? Karena barangkali persepsinya Anda tidak memenangkan itu. Banyak guru ketika kita bernegosiasi, sudah faktanya itu kenaikan DKI nggak bisa lebih daripada 2,4. Tapi dia bikin persepsi yang luar biasa, bikin demo, kalau nggak sampai 3,7, nanti kita akan tutup sweeping dan sebagainya. Inilah peran persepsi. Jadi sekarang ini, seandainya Assalam itu hanya berbasis fakta, persepsinya tidak Anda kembangkan, tidak Anda develop, tidak Anda ciptakan, ya hanya good terus. Good is very good, sampai gitu kan. So good is very good. Iya. Kok Bapak jam-jam segini sudah mikirin sosis kok Pak? Memang jam-jam segini ini jam-jam kritis Pak. Betul, jam-jam kritis. Makanya setidak-tidaknya kalau jam kritis itu doanya kita minimal 2. Pertama, provisi ilma warsuni fana, doa mencari ilmu. Yang kedua adalah bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu kita ketiduran lupa berdoa. Jam-jam segini memang jam-jam kritis betul. Itu saya pernah disiplin juga waktu konferensi CEO di Malaysia. Kebetulan pembicara itu orang Israel. Para hadirin, apabila Anda berbicara, belum selesai orang bertanya mengenai produk, orang bertanya mengenai benefit, ketahuan yang bertanya itu pasti orang marketing. Begitu Anda berbicara, belum selesai orang itu bertanya mengenai profit and loss, risk sharing, dan ketahuan itu orang lain.
Tapi kalau Anda berbicara 2 hari berturut-turut, tidak ada orang bertanya. 2, kalau enggak guru yang datang, yang kedua adalah HRD. Jadi, dulu mau tanya nih SOP-nya gimana ya? Jangan-jangan nanti salah kan? Tapi di asal saya yakin pasti nanti akan banyak pertanyaan. Minimal, Pak, selesai kita jam berapa ya? Itu kan pertanyaan juga. Nah, berbicara pada persepsi, ya ini berbicara persepsi. Bapak Ibu pasti akan terponda-ponda ketika berbicara jumlah nilai UN ini berapa. Karena itu adalah dari mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, lalu jumlah nilai sekolahnya berapa, tambah bonus prestasi dan seterusnya. Ini rumus-rumus apa kira-kira? Rumus-rumus kelulusan kan? Jadi Anda ini sudah memproses 3 tahun, tapi ujung-ujungnya kan akan dinilai di sini. Nah, untuk itu ketika orang itu secara panik, kemudian dia menghubungi Primagama, sudah sekolah, ditambah lagi les. Ini panik nih. Ini persepsi menurut saya. Ini persepsi bukan fakta. Faktanya itu pintar sebenarnya, tapi persepsinya kok bodoh kalau tidak mengikuti Primagama. Undang Pak Suryo, Profesor Suryo, yang Olimpiade, ya, Yohanes Suryo. Karena Anda punya ini madrasah sanawiyah, Anda punya madrasah aliyah, Anda punya madrasah Al-Asus, lalu sekolah menengah atas, SMK, apalagi? Cukup. Nah, ini saya setir-setir dikit. 2. Jadi sebenarnya persepsi ini harus di-maintain. Seperti ketika mereka itu masuk Primagama itu otak sebelah kanannya mengatakan this is the way of success. Begitu masuk ke asal, yes, we are in the right track, this is the way of success. Jangan setelah itu, waduh, itu masuk asal, waduh, nanti keluarnya jadi apa ya dan sebagainya. Mau mall jauh, mau ke rumah sakit deket, kalau lebih dekat rumah sakit dari Cirebon ya. Ini wong tuanya sehat sekolah anaknya sebenarnya. Jadi ini bicara kembali nanti pada persepsi, ya. Dan dengan metode manajemen persepsi itu, ya ternyata banyak anak-anak muda yang jauh lebih kaya daripada kita ini, padahal secara kerja kerasnya kurang. Kaskus, Facebook, Google, Twitter, itu anak-anak muda semua foundernya. Dan dia jauh lebih kaya daripada kita. Dia menangkan fakta atau persepsi kira-kira? Persepsi. Nah, disinilah nanti pembelajaran berikutnya. Saya yakin fakta yang Anda kelola ini tidak dijadikan satu persepsi. Lalu persepsi itu juga di packaging, dijual, dan insya Allah akan sukses. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini sebelah kanan ini siapa? Hillary Clinton. Sebelah kiri? Orang mana? Kalau dilihat dari segi bahasa, komunikasinya lebih terbuka yang kiri atau yang kanan? Ya. Hai, how are you? Saya nggak pernah, kamu nggak pernah. Dia bilang, aku nggak punya pulsa. Iya, prototipenya seperti itu. Jangan-jangan Assalam itu sebenarnya top-top, tapi ya nantilah dan sebagainya. Ya, tapi sayangnya itu Assalam di tempat yang lain kok Assalam sini wah beda. Salaman aja Assalamualaikum dan saya Nah, ini juga saya berfakta. Kalau ini jelas fakta barangkali kayak gitu kan. Nah, untuk sukses harus berani menjadi minoritas. Itu nanti pembicaraan periode berikutnya kita lebih dalam lagi. Nah, sekarang ini simpel saja. Kalau dari segi kumis dan ketegapan bodinya ya ketegapan bodinya itu sebelah kanan yang apa yang kumisan sama yang nggak kumisan lebih tegap mana? Yang ada ya. Tapi faktanya Jokowi yang jadi gubernur kan kira-kira gitu. Nek gagahnya cek gagah ini ya Jokowi yang jadi gubernur ya kayak gitu. Jadi persoalan bahwa seseorang jadi gubernur itu ternyata tidak harus gagah. Terus gagah nggak cukup kan? Nah, ini makanya
kajian dengan Pak Kapolri, Humas Mabes Polri, dan sekarang jadi Kapolda di Jawa Barat. Ya, sering muncul di TV perdebatan karena masalah pemohon dan seterusnya di Metro. Nah itu, jadi dua hal, sukses harus dimulai dua hal. Anda harus mampu mengelola fakta dan sensasi. Ketika fakta fakta dan persepsi, kalau orang itu faktanya ini, ada orang yang mengelola persepsi tapi faktanya nggak bagus, itu juga nggak sukses. Contoh, dulu sebelum Lebaran itu ada orang pejabat tinggi itu pulang ke Tasikmalaya naik kereta ekonomi. Berarti secara persepsi dipersepsikan bahwa orang itu low profile. Tapi faktanya habis Lebaran jadi tangkap KPK, kemudian sampai sekarang belum keluar. Ketua SKK Migas Rudi Rudian ini, ya, Profesor Doktor, dia mempersepsikan jadi orang miskin. Mulia numpak kereta ekonomi, faktanya ternyata korupsi. Jadi persepsi itu saja tidak cukup kalau tidak dibohong oleh fakta juga. Ini kita SUB, kita doakannya gitu. Ternyata faktanya masukin. Mungkin praktek. Oh, di persepsi ini uang praktek. Sebelum kami hanya ada juga. Jadi persepsi saja itu juga tidak cukup. Fakta, persepsi, dua kutub yang berbeda, tapi Anda harus gabungkan dan itu harus diminta secara bagus. Syukur persepsinya bagus, faktanya juga bagus. Saya kok punya feeling mengindikasikan persepsi di sini belum terlalu dimainkan. Faktanya bagus-bagus. Karena apa? Sampai contoh. Di sini